Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati para guru besar, sejawat dokter spesialis, pemerhati neuroteknologi, neuroengineering, para mahasiswa. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan makalah dengan topik membangun implementasi pendidikan dan riset medical technology engineering. Ada dua hal di sini yang sangat penting. Yang pertama adalah dalam hal kita mengimplementasikan dalam segi pendidikan, kemudian bagaimana juga dalam pelayanan dan bagaimana kita melakukan riset-riset teknologi neuroengineering. Pertama, bagaimana kita membangun implementasi pelayanan dan pendidikan. Kita ketahui otak kita, otak sehat, dewasa, yang mempunyai fungsi berbagai fungsi yang sangat kompleks, bahwa kalau otak itu sehat, otak menjadi cerdas, dan perlu dipahami bahwa berat otak kita dewasa kira-kira 1.400 gram dengan 100 miliar sel neuron. Nah, itu yang penting. 100 miliar sel neuron, dan hal ini yang berhubungan nantinya dengan neuroengineering. Dan yang kedua, di samping sel-sel neuron yang berjumlah 100 miliar tadi, ada blood-brain barrier atau saudara otak. Yang ini yang berfungsi sebagai unit neurovaskuler. Jadi dia berfungsi dengan multiseluler brain vessel ke blood interface. Blood interface inilah yang nanti akan dilakukan dengan selective blood-brain barrier. Nah, kalau ini bisa dipertahankan, tentu pada era sekarang, era industri 4.0, society 5.0, tentu otak kita menjadi otak yang cerdas, dan ini harus selalu kita pelihara dengan baik. Nah, bagaimana kalau terjadi penyakit-penyakit di bidang neurologi yang terganggu di sel-sel otak tadi? Tentu penyakit-penyakit yang sudah kita kenal seperti stroke, tumor, trauma pada kepala, infeksi, nyeri kepala, penyakit Parkinson, demensia, epilepsi, dan kalau ini terjadi tentu akan terjadi satu brain emergency. Nah, brain emergency atau brain injury ini tentu perlu tata laksana yang baik, yang sempurna, bukan hanya dengan medikamentosa, saat ini bagaimana menerapkan teknologi-teknologi digital, teknologi-teknologi engineering. Dan di transformasi digital kesehatan, apakah untuk pelayanan, untuk penelitian harus kita lakukan secara terintegrasi, sehingga neurorestorasi digital atau kegiatan hari ini neurorestorasi digital dan neuroengineering bisa mendeteksi atau memelihara otak sehat. Kemudian kalau ada penyakit, kita bisa melakukan tata laksana dengan yang baik, kita bisa melakukan implementasi digital kesehatan ini secara sempurna, dan tentu pengelolaan brain emergency, brain injury bisa kita lakukan dengan baik. Nah, neuroengineering sendiri ya kita ketahui sebagai bidang ilmu yang saat ini sangat berkembang sangat pesat, ya, menyediakan alat-alat kedokteran yang sederhana, yang canggih, yang tentunya ya harus sangat efisien. Nah, dia mempelajari otak sehat dan penyakit-penyakit gangguan neurologi. Nah, penting pada neuroengineering ini yang pertama adalah biosensor. Nah, biosensor ini artinya di situ ada deteksi neurotransmitter, deteksi GABA, glutamat. Nah, ada neurotransmitter tentu deteksinya dengan biosensor. Kemudian ada resistive memory device. Nah, ini artinya dia bisa melakukan random memory. Kemudian ada multi electrode array, jadi fungsi-fungsi neuronal itu ada yang intrakortikal, kemudian ada mikro elektrode, dan neuron network ini sangat sophisticated, ya, sangat sophisticated antara hubungan neuron dengan neuron luar. Jadi kalau kita misalkan komputer yang sangat sophisticated. Nah, brain machine interface ini bisa komunikasi langsung antara otak dengan device eksternal. Jadi sel-sel neuron itu ada device yang di luar eksternal, itu bisa dilakukan komunikasi, itu disebut dengan brain machine interface. Jadi 5 hal ini penting pada neuroengineering sehingga fungsinya bisa berjalan dengan baik, dan ini harus kita ketahui. Nah, neuroscience dan neuroengineering ini berhubungan pada tingkat seluler. Jadi hubungannya yang sangat erat, yang
yang bekerjanya pada tingkat seluler. Jadi sehingga neuroscience dan neuroengineering ini bisa menjelaskan upaya-upaya dari berbagai bidang untuk meningkatkan kinerja otak. Ya, kinerja otak pada otak sehat, kemudian pada penderita atau pasien yang mengalami gangguan fungsi saraf. Neuroengineering untuk brain repair. Nah, ini yang kita penting ya. Jadi seluruh dunia, seluruh negara sekarang gangguan fungsi neurologi ini seperti yang disebutkan di depan tadi merupakan problem utama, morbiditas, mortalitas, disabilitas ya. Sehingga diperlukan upaya-upaya menemukan cara-cara neurorestorasi dan neuroengineering. Jadi neuroengineering ini kontrol algoritma arsitektur. Jadi arsitektur dari sel-sel neuro itu dikontrol dengan kontrol algoritma. Jadi ada algoritma reaktif, responsif, adaptif. Jadi yang algoritma reaktif ini single input, kemudian masuk dia satu, keluar juga satu, single input, single output. Kemudian kalau responsif beberapa input, kemudian juga responnya beberapa input juga. Sedangkan yang adaptif adalah sama, jadi ya bagaimana dia merewind fungsi-fungsi sebelumnya. Sehingga neuroengineering ini sangat dekat dengan artificial intelligence. Jadi fungsinya nanti bisa sistem intelijen, bisa deteksi, kemudian neuroteknologinya, kemudian bagaimana menerapkan neuroteknologi dalam artificial intelligence. Nah, jadi neuroengineering ini dulu jauh, tapi sekarang sudah bisa diimplementasikan. Dan diimplementasikan di samping pasien dengan dua fungsi tadi, ada brain modulator dan brain prostesis. Nah, brain modulator ini stimulasi, kita lihat di gambar ini, stimulasi elektrikal dari struktur dalam otak. Jadi dipasang elektrikal stimulasi elektrikal kendar dalam struktur dalam otak. Jadi kita ketahui struktur otak ada korteks, ada subkorteks, di dalamnya ada batang otak. Jadi dilakukan stimulasi. Sedangkan brain protese itu sistem artificial somatosensorik, cortical motorik, bisa dikoneksi dengan sel-sel neuron yang rusak. Ya, di somatosensorik ada fungsi sensorik, motorik dikoneksikan di mana area-area yang rusak. Jadi kontrol sistem untuk neuroengineering yang disebutkan tadi ada responsif, ada adaptif, ada reaktif dengan brain modulator dan brain protesis. Jadi ini prinsip-prinsip kerja dari kontrol sistem neuroengineering. Nah, kemajuan teknologi transformasi digital kesehatan sekarang sangat besar. Nah, jadi kita mungkin apakah pimpinan rumah sakit, kesehatan, dan dokter spesialis, dan tentu juga yang mengembangkan para insinyur, arsitek, dari Institut Teknologi, dari Fakultas Teknik, misalnya, bisa mengembangkan alat-alat teknologi kesehatan ini. Jadi kalau kita lihat kemajuannya yang begitu besar, misalnya dari Da Vinci System sekarang ke robotik. Nah, mungkin ke depannya robotik hospital, rumah sakit robotik, operasi-operasinya robotik, bisa remote control surgery, operasi ya. Sehingga riset pelayanan kesehatan, penelitian kesehatan mengarah kepada microsurgery robotik. Nah, ini harus kita pahami. Jadi microsurgery robotik sendiri saat ini sudah mulai dilakukan misalnya pada bedah jantung, bedah saraf, operasi-operasi dalam bidang THT, dalam bidang urologi, dan dalam bidang bedah plastik. Nah, ini harus kita pahami untuk dapat kita implementasikan secara baik. Ya. Nah, kemudian teknologi informasi. Nah, ini yang paling tinggi. Tentu sejawat dokter spesialis saraf, dokter spesialis berbagai bidang ilmu, dan yang mengembangkan bidang-bidang teknologi informasi harus sudah kita kenal. Misalnya sekarang, apa itu teknologi informasi? Sebenarnya manajemen pasien jarak jauh, remote. Jadi kapal pasien jarak jauh, misalnya kita Indonesia dengan 456 kabupaten kota, ada pasien yang jauh yang bisa kita lakukan
manajemen jarak jauh dengan memberi informasi pelayanan perawatan pasien. Itu sangat membantu untuk pasien-pasien yang berada jauh dari pusat-pusat kota, dan sehingga mereka bisa tertangani, terutama untuk penyakit-penyakit yang emergensi. Nah, dalam teknologi informasi ada kita kenal dengan telemedicine. Jadi telemedicine ini sebenarnya respon cepat untuk daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah yang remote, daerah-daerah yang terpencil, terutama untuk penyakit-penyakit yang serius, yang emergensi, yang gawat darurat, misalnya pada anak-anak. Jadi bisa dilakukan telekomunikasi untuk daerah-daerah terpencil. Jadi dokter, apakah rumah sakit, pusat-pusat kesehatan bisa melakukan telekomunikasi, telemedicine. Nah, kemudian telecare. Telecare ini terutama kalau yang mau dikembangkan sekarang untuk perawatan pada orang tua, orang tua yang demensia, yang Parkinson. Jadi bisa dilakukan dengan perawatan dari rumah, bisa mendeteksi supaya agar pasiennya tidak terjatuh, misalnya. Telecare. Ya. Kemudian ada e-healthcare. Nah, healthcare system pengiriman pesan. Jadi kalau ada dokter spesialis dari rumah sakit atau dari klinik ini bisa memberikan pesan advice pada dokter umum yang jauh, yang bisa mengkomunikasikan secara interaktif. Dokter, ada pasien seperti ini, dia deskripsikan, dokter ahli bisa memberikan advice untuk pengobatan dan pemeriksaan. Dan tentu yang ada mHealthcare, mobile komunikasi. Jadi mobil komunikasi ini menggunakan network komunikasi, jadi dia bisa network komunikasi dengan sistem kesehatan dengan menggunakan biomedicine wireless. Nah, ini juga. Kemudian nanoteknologi lebih kepada kesehatan individu real time. Nah, jadi bisa mendeteksi tekanan darah, nadi, kemudian mungkin bisa tahu diagnosa dan terapi. Dan yang terakhir, genomik dan big data yang terus dikembangkan sekarang, terutama untuk efisiensi penggunaan obat-obat. Bagaimana menggunakan obat-obat secara efisiensi, kemudian bagaimana bisa mendeteksi kalau ada toksisitas dari obat-obat, ya, ini penting. Ini kita lihat IT pada perawatan kesehatan, jadi ada base data, ada dokter, ada pasien, ada diagnosa awal, ada penyakit-penyakit yang akut emergensi, ada penyakit-penyakit lama. Jadi dengan berbagai informasi atau sistem ini bisa digunakan memberi manfaat yang cepat, ya. Jadi ini yang sangat mungkin dikembangkan. Jadi kita mengharapkan perkembangan teknologi kesehatan neuroengineering di Indonesia bisa berlangsung sangat cepat, sumber daya manusia kita memiliki sangat banyak dan bisa diimplementasikan untuk pelayanan perawatan kesehatan. Terutama kalau kita bicara hari ini adalah dalam bidang ilmu neurologi. Nah, ini salah satu solusi juga, telecare, salah satu solusi yang disampaikan tadi, bagaimana kalau ada orang di rumah, orang tua di rumah yang demensia, yang Parkinson, kita bisa mendeteksi, kita bisa mengawasi. Nah, ini semuanya sudah dilakukan, dan bahwa teknologi informasi ini merupakan satu lahan bisnis sekarang yang terus dikembangkan. Nah, dalam bidang ilmu kedokteran tentu nanti ada pembahasan tentang hukum-hukum kedokteran dan kesehatan, etika, dan sebagainya. Nah, saat ini dokter spesialis saraf di Indonesia sekitar 2.200 lebih, ya, 2.200 lebih yang dikoordinasi oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, kemudian Kolegium Neurologi Indonesia. Ada 14 pusat pendidikan SP1 spesialis neurologi, singkatan spesialisnya SPN. Ada FKUI di Jakarta, Gajah Mada Jogja, Airlangga di Surabaya, Pajajaran Bandung, USU Medan, Diponegoro Semarang, Unhas Makassar, Brawijaya Malang, Andalas Padang, Negeri Solo, kemudian Sriwijaya Palembang, Udayana Denpasar, Samratulangi di Manado, dan Universitas Syah Kuala. Jadi 14 pusat studi saintis neurologi. Nah, mudah-mudahan pada tahun 2022-2023 ini kita bisa produksi, kemudian KNI dengan bekerja sama mungkin di 14 fakultas kedokteran universitas di Indonesia ini bisa mengembangkan program subspesialis. Nah, ada 8 program subspesialis yang direncanakan
Ada neurovaskuler, neurogeneratif, epilepsi, neurologi klinis, neurologi nyeri, kemudian neurocritical care, neuropediatrik, neurologi, dan tentunya neurorestorasi dan neuroengineering. Nah, nanti ada spesialis SP2, neurorestorasi dan neuroengineering, ditambah 7 SP2 lagi. Tentu untuk Bapak Ibu sejawat spesialis neurologi bisa bersiap-siap untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Kalau ada berminat di neurorestorasi neuroengineering tentu sangat baik. Nah, pendidikan SP2 ini yang kita harapkan bisa berlangsung di tahun ini atau tahun depan 2023. Lama pendidikannya 4 semester. Tentu diharapkan bekerjasama oleh universitas, kurikulum disiapkan oleh Kolegium Neurologi Indonesia. Nah, yang pentingnya di sini ada modul kolaborasi. Jadi kalau modul kolaborasi antara universitas dengan institut teknologi, dengan fakultas teknik, jadi ada kolaborasi antara medical science dengan engineering science, dua hal itu. Nah, sehingga dokter spesialis SP2 bukan hanya memahami ilmu neurologi, juga memahami ilmu neuroengineering. Di modul kolaborasi, ada modul nasional direncanakan, ada juga modul internasional bekerja dengan beberapa pusat neuroengineering di Asia dan belahan negara lainnya. Jadi modulnya tentu ada modul yang neurorestorasi, neuroengineering, biologic neuroengineering, stem cell, kemudian clinical approach. Nah, mungkin 90% modul ini berbeda dengan SP1. Jadi ini sangat intensif sekarang disiapkan oleh tim kurikulum dari Kolegium Neurologi, juga dari kelompok studi neuroengineering yang sedang disiapkan. Nah, bagaimana riset medical teknologi neuroengineering? Risetnya tentu kita harus mengembangkan. Jadi 14 pusat studi tadi dan fakultas-fakultas teknik juga bisa melakukan riset kolaborasi antara medical science, jadi departemen kesehatan dengan pendidikan, jadi bisa atau departemen lainnya yang terkait, ya rumah sakit, pusat-pusat pendidikan bisa melakukan riset bersama tentang teknologi neuroengineering. Jadi tentu perlu, kalau ingin menciptakan sebuah penelitian, penelitian dulu, inovasi sekarang menjadi implementasi. Jadi itu yang penelitian riset di bidang neuroengineering dari inovasi menjadi implementasi. Jadi kalau ada teknologi, bagaimana kita menyiapkan planning, motivasi dan sebagainya. Kemudian bagian fase-fase implementasi, tentu ada identifikasi, ada scanning, ada eligibility, apakah mungkin dilakukan, tentu kemudian bagaimana kuantitatif dari sintesisnya. Nah, neuroengineering jadi dapat ditanam, dapat dipergunakan dengan rentang aplikasi perangkat, ya, yang lokasi perangkat kemudian dapat diimplementasi. Jadi ada implantable. Jadi kalau kita dilihat di gambar ini, penyakit neurologi misalnya Parkinson, ada interaksi antara input gerakan tangan dengan komputer. Jadi ada keyboard, ada touchscreen. Jadi yang penting adalah ada modul komunikasi, interface. Ada komunikasi modul, ada energy supply, ada processing modul, ada integrasi modul, ada packing. Jadi ada satu packing modul yang berisi interface, komunikasi, energi, processing, integrasi. Nah, ini yang seperti di gambar ini bisa kita lihat kira-kira prinsipnya seperti ini. Nah, dalam penelitian tentu ada tematik area, ya. Jadi yang sudah banyak dikerjakan di berbagai negara di Eropa yang sudah maju. Kita ada namanya NICE study, jadi menggabung antara neuroscience, integrated circuit, communication, kemudian ada signal processing system, kemudian ada electronic device. Nah, ini kita lihat, ya. Jadi kira-kira desainnya seperti itu. Ada juga misalnya microelectronic, ada artificial intelligence, kemudian ada neuroscience dan integrated circuit. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi prinsip kerjanya, ya. Jadi memang sel-sel otak kita yang seperti digambarkan di slide pertama tadi.
Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini bahwa transformasi digital kesehatan harus kita ikuti dengan baik, harus kita implementasikan secara sistematik, secara akademik yang baik. Jadi neurorestorasi digital dan neuroengineering ini akan memberi manfaat yang sangat dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi mungkin gangguan neurologi, penyakitnya berkurang, kemudian kecacatan yang berkurang, kematian berkurang, dan yang paling penting adalah deteksi pada otak sehat, memelihara otak sehat. Jadi pelayanan, pendidikan itu harus terintegrasi dalam satu sistem, sehingga otak kita selalu otak sehat, otak yang cerdas, sumber daya manusia Indonesia yang terpelihara, yang unggul. Nah, ini fungsi restorasi neuroengineering. Nah, yang kedua, bagaimana kalau terjadi brain emergency, dan neurorestorasi digital juga berfungsi. Jadi berfungsi pada otak sehat, otak cerdas, dan pada brain emergency untuk melakukan brain repair. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.